Tunggal putra Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah dunia bulu tangkis, menyusul kesuksesan yang diraih oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di All England dan Badminton Asia Championships 2024. Keberhasilan keduanya tidak hanya menjadi kebanggaan bagi negara, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi generasi muda, termasuk Alwi Farhan, seorang pemain muda yang tengah meniti karier di lapangan bulu tangkis. Menyikapi pencapaian gemilang rekan-rekannya, Alwi Farhan pun tidak menyembunyikan rasa bahagianya. Pastinya ikut senang juga bangga karena pencapaian Koh Jo dan A Ginting dan Chiko juga. Itu berkat kerja keras tim tunggal putra juga, ungkap Alwi kepada wartawan di Pelatnas PBSI, Cipayung. Perjalanan tim tunggal putra Indonesia di tahun 2024 tidaklah mudah. Dari 4 turnamen awal tahun, tak satu pun berhasil merebut gelar juara. Bahkan Jonathan Christie, salah satu andalan tunggal putra Indonesia, belum mampu menembus perempat final dari 4 pertandingan yang dijalani. Namun, segalanya berubah di All England dan Badminton Asia Championships. Jonathan berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan meraih gelar juara di kedua turnamen tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi penanda kebangkitan Jonathan, tetapi juga menandai sejarah baru bagi bulu tangkis Indonesia. Kesuksesan Jonathan dan Ginting menciptakan final All Indonesian di All England menjadi yang pertama dalam 30 tahun terakhir, memicu gelombang motivasi baru di kalangan para pemain muda, termasuk Alwi Farhan. Pastinya saya ikut merasakan motivasi yang berlebih sih sekarang. Jadi lebih apa ya? Karena sudah ada contoh yang jelas, ada yang juara, jadi lebih termotivasi juga dari segi latihannya dan dari segi kehidupan sehari-hari. Ungkap juara dunia junior 2023 tersebut. Alwi juga membagikan bahwa ia sering berdiskusi dengan Jonathan dan Ginting, baik mengenai latihan maupun hal-hal lain di luar lapangan. Kalau untuk masukan-masukan dari Jonathan dan Ginting, itu kami setiap hari suka ngobrol. Sama siapapun, baik itu Chiko maupun Koh Jo, A Ginting pasti banyak sharing sih, jelasnya. Dalam konteks ini, prestasi Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tidak hanya menjadi pendorong semangat bagi para pemain bulu tangkis muda, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mimpi-mimpi besar bisa diwujudkan, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Selain itu, keberhasilan mereka juga menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan dominan di dunia bulu tangkis, dan potensi para pemain muda Indonesia dalam meraih prestasi internasional sangatlah besar. Hal ini juga menjadi tantangan bagi para pemain muda untuk terus berjuang dan berlatih keras guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Seiring dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap bulu tangkis, diharapkan dukungan dan perhatian terhadap pembinaan atlet bulu tangkis muda juga semakin meningkat. Investasi dalam infrastruktur, pelatihan, dan pendanaan bagi para atlet muda merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan olahraga bulu tangkis Indonesia di masa depan. Dengan demikian, prestasi gemilang yang diraih oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting bukan hanya menjadi pencapaian mereka sebagai atlet, tetapi juga merupakan cermin dari potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam dunia bulu tangkis. Tim putra Indonesia akan tampil tanpa pasangan senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di Piala Thomas 2024. Kepergian duo kawakan ini, menurut Jonathan Christie, merupakan momen yang tak terelakkan, membuka jalan bagi generasi muda untuk mengambil alih pimpinan skuad Garuda. Dalam beberapa edisi terakhir Piala Thomas, tim Merah Putih telah menunjukkan performa gemilang. Kemenangan pada edisi 2020 lalu dimainkan 2021 dan menjadi runner-up pada 2022 menandai kembalinya kejayaan setelah 19 tahun puasa gelar.
Di balik prestasi ini, kehadiran The Daddies, julukan untuk Ahsan Hendra sebagai mentor dan pemimpin dalam tim, sangatlah penting. Jonathan Christie mengakui peran vital sosok senior di dalam tim, terutama dalam ajang sebesar Piala Thomas. Namun ia juga menyadari bahwa suatu saat kepergian Ahsan Hendra akan terjadi. Pentingnya adanya pemain senior di tim, terutama dalam kejuaraan tim seperti Piala Thomas, tidak bisa dipungkiri. Namun, pada akhirnya, waktu akan mengubah segalanya, ujarnya kepada media, termasuk MNC Portal Indonesia. Dengan absennya Ahsan Hendra, Jonathan menyatakan bahwa saatnya bagi dirinya, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin di dalam tim. Mereka bertiga memiliki tanggung jawab untuk memimpin, membangun chemistry, dan semangat di antara rekan-rekan satu tim. Kini, Fajar, saya, dan Ginting harus memimpin teman-teman serta memperkuat chemistry dan semangat tim. Kami menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menunjukkan kepemimpinan, ungkap juara Asia 2024 itu. Indonesia mengirimkan 10 pemain putra ke Piala Thomas 2024 yang akan diselenggarakan di Chengdu, China, mulai 27 April hingga 5 Mei mendatang. Mereka antara lain adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Carnendo, Daniel Martin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan. Tim putra Indonesia akan bersaing di grup C Piala Thomas bersama juara bertahan India, Thailand, dan Inggris. Pertandingan pertama mereka akan menghadapi Inggris pada Sabtu, 27/4/2024, pukul 17 Maumacen WIB di High Tech Zone Chengdu. Dengan komposisi tim yang dirombak dan tanpa kehadiran Ahsan Hendra, pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk membuktikan kemampuan dan kepemimpinannya di panggung internasional. Tim putra Indonesia akan menghadapi tantangan besar di Piala Thomas 2024 tanpa kehadiran dua pemain veteran mereka. Meskipun demikian, para pemain muda seperti Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto siap untuk mengambil tanggung jawab dan menunjukkan potensi mereka sebagai pemimpin baru dalam tim. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, mereka berharap dapat membawa tim Merah Putih meraih kesuksesan di kancah internasional. Pada laga pembuka melawan Inggris, semua mata akan tertuju pada kinerja para pemain muda Indonesia. Kemenangan dalam pertandingan ini bukan hanya akan menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa meskipun tanpa kehadiran Ahsan Hendra, tim putra Indonesia tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia bulu tangkis internasional.